saya masih agak belum ini sih confident terasi. Nah, terasi. Saya belum pakai terasi karena agak ini memang. Iya, taliwang tuh pakai terasi. Waktu saya coba bikin taliwang tuh kan pakai terasi, pedes lagi kan. Yang waktu itu saya ingat beberapa customer saya bule itu pada sampai keringetan makannya. Kita berusaha lah supaya semuanya mendekati rasa di Indonesia. Teman-teman saya sih mungkin pada banyak yang pada baru tahu, yang keluarga saya sih pada bilang, ya jujur ya, mungkin mereka pasti bilang, paling makanannya nggak enak gitu kan. Mungkin orang Amerika nggak tahu rasa gitu. Anda mengikuti program podcast Ketika Hidup Diperjuangkan, ngobrol-ngobrol tentang perjuangan diaspora Indonesia yang ada di Amerika. Saya Alam Burhanan. dan saya Supriyono, dan bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan sehat walafiat dan tetap makan yang Sehat. Dan enak. Dan enak itu penting. Enak itu juga penting ya. Karena kalau sehat tapi nggak enak juga kurang Nggak asik nafsu makannya, ya. makan. Nggak sehat mental. Iya. Saya mau pesen ini, kebetulan di depan saya ada menu besar, Menu sate besar. tempe. Iya. Sate tempe. Nah kalau aku yang ini aja, yang original sate ayam. Nah, kebetulan kami berdua sekarang pemirsa berada di sebuah restoran baru Indonesia yang ya. diberi orang Indonesia, namanya Sate Texas, Sate Texas. yang menyajikan makanan-makanan menu asli Indonesia. Nah, ini kebetulan ada Mbak pemiliknya ini. Perkenalkan Mbak. Nama Siapa saya, namanya? Nama saya Agustina Lumban Gaol. Kalau lihat dari Lumban Gaol tahu dong orang Iya, mana. iya. Horas. Semuanya. Tapi panggil saya aja Tina. Tina, Lebih enak deh biar lebih gampang. Lebih gampang. Ini baru 3 minggu kan Mbak ya? Baru 3 Baru minggu. soft launch istilahnya, jadi masih ya masa-masa percobaan untuk membuka nanti sebenarnya. Tapi tadi kami di sini berapa jam sudah banyak yang Sudah banyak. Sudah dikenal, Iya, Pak, cukup dikenal lah. puji Tuhan lah. Nah, Ya. dan kita juga ini juga sebut bahwa sekarang ini kita langsung saat restoran masih buka, jadi mungkin ada yang lewat-lewat, nggak apa-apa ya. Oke, kita sekarang mulai nih. Mbak Tina ini awalnya datang ke Amerika dulu deh. Karena apa Datang ke alasannya? Amerika. Ya kebetulan saya kenal dengan suami saya. Ya waktu itu masih calon suami. Terus ya ada yang kenalin ya lewat online, kemudian kita komunikasi. Oke. Dia datang 3 kali ke Indonesia. datang ke Indonesia. Datang ke Wah, saking Indonesia. cintanya itu. Iya. Serius ya. Serius, terus langsung setelah itu baru kita menikah dan dia boyong saya ke sini. Tahun berapa Mbak yang kesini itu? 2012. 2012. Awal tahun. Oke, sebelum kita ngomong masalah bisnis, Ya. kembali lagi misalnya ke background. Waktu di Jakarta kerja sebagai apa? Saya kerja macam-macam. Saya tuh background saya accounting. Tapi saya juga pernah ngurusin ekspor Akuntansi ya. impor. Oke. Waktu saya kerja di perusahaan tekstil, jadi kita ada ekspor ke Amerika. Gitu loh. Jadi bos saya kebetulan orang luar. Gitu. Jadi saya juga ada paling tidak hanya dengar-dengar sih bayangan tentang Amerika gitu loh. Seperti apa yang dibayangkan Amerika itu? Ya seperti di film-film ya. Jadi saya bayangan mungkin karena lebih saya datang, bayangan saya memang seperti kayak di New York gitu, kayak di Jakarta kan Rame rame, lah. sampai sih sepi kan. Iya. Iya lah, memang kadang-kadang orang yang membayangkan kalau datang Amerika tuh yang enaknya ya. Jadi di sini Betul. langsung seperti Hollywood, seperti LA. betul. Di sini kadang-kadang harus Glamornya dulu. Iya, jadi kita tinggal di kampung, kemudian juga masalah pekerjaan, masalah penyesuaian dengan budaya di sini. Jadi emang apa yang dialami Mbak Tina itu banyak dialami sebenarnya oleh warga Indonesia yang pindah ke sini atau yang bekerja di sini Mbak ya. Jadi Iya. tadi 1 bulan di Amerika suami di layoff gitu ya? Iya. Waduh. Nah, apalagi itu. Kemudian muncul ide untuk menjadi seorang pemasak atau Belum ya? Belum, itu masih jauh. Ya. Kemudian pekerjaan pertamanya apa? Jadi saya melalui komunitas Indonesia, saya kebetulan dapat juga teman bilang, ada yang ini kerja di tempat kantor saya. Saya, tapi waktu itu kerja bukan kerja enak loh, langsung ngapain? Ini bos saya nih mau bagi-bagi ke hadiah buat orang, buat pekerjanya itu McDonald. Jadi dia punya 20 sekian cabang kan. Jadi dia setiap tahun bosnya itu memang menyediakan kayak kado buat gitu ya? kado Natal lah ya buat ininya. Jadi mereka cari orang bantuin bungkusin kado. Saya bilang, lumayan lah kan
buat jajan-jajan kan ya. Iya, Saya bilang, ya tambahan. wes datang ikut, datang. Saya bungkusin. Nah waktu bungkusin itu kebetulan ketemu ownernya, terus ngobrol kan, ngobrol-ngobrol. Nah anaknya ini kan memang lagi cari orang, dia semacam kayak asistennya lah ya, ngurusin accountingnya, payrollnya apa gitu. Terus dia nanya, dia tahu aku punya background accounting, dia bilang oke, give me your CV, oke. Aku kasih CV-nya, di interview, cocok. Nah itu pekerjaan pertama saya, jadi saya kerjain accounting dan payrollnya dia. Nah, saya berhenti karena saya punya anak. Saya tuh saking karena memang agak susah ya punya anak. Jadi saya punya niat kalau saya punya anak, saya mau berhenti, saya mau 100% buat anak saya. Waktunya. Gitu. Jadi saya berhenti kerja selama 6 tahun lebih. 6 tahun. Off gitu ya. Off, jadi stay home mom. Oke. Nah kemudian setelah itu. Tapi stay home mom itu sebenarnya nggak 100% stay home ya. Jadi oke, Ya. kalau masak, jadi ceritanya waktu itu kita pindahan rumah. Pindah rumah. Beli rumah kan pengen party lah, Iya. undang orang. Saya pengen apa yang spesial nih. Biasanya kan Indonesia kalau spesial sate ya. Iya. Saya bilang oke, saya pengen bikin sate deh. Saya bikin sate, bikin makanan lain juga sih, tapi kan yang spesial sate gitu loh. Terus Google cari resep menu, ngundang orang, rame. Kebetulan cocok. Orang bilang, oh satemu enak, satemu enak. Oke. Terus sejak itu orang yang pada datang kan karena tahu ya dari rasa saat saya harus ada fundraiser untuk Indonesia komunitas. Terus dia bilang jualan aja jualan. Saya bilang emang ada yang beli? Udah pokoknya coba aja. Ini kan pre-order. Jadi kamu nggak bakalan waste kalau. Iya betul. Saya coba. Kok laris? Laris. Oke. Tuh ada tuh foto pertama suami saya langsung ada yang motoin, kebetulan jadi kenang-kenangan lah. Ini pertama kali jualan sate. Saya masih kerja di McDonald waktu itu. Jadi ini hanya sebagai sampingan lah. Karena senang aja lihat orang seneng gitu kalau bisa enjoy, nikmatin makanan kita tuh saya ada kepuasan buat saya. Kemudian suami saya punya pikiran. Makanya sebenarnya ide ini suami saya yang iniin. Jadi suami saya bilang, kenapa nggak kamu kenalin ke publik? Gimana caranya? Awalnya idenya cuma gini, udah bagi-bagiin aja katanya gitu. Kita ke park, kita buka, bakar-bakar, orang kasih. Saya bilang gini, aduh kita kan bukan orang kaya ya, kalau tiap hari bakar sekali nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau sering-sering apa nggak bangkrut? Emang kamu kira masukin sate kagak capek gitu loh? Capek itu. Capek banget Kalau gitu loh. 10 nggak kalau 100 200 sudah capek. Iya, makanya harus ya udah. Jadi yang ada ya udah ada kebetulan namanya Asian Night Market, itu pertama kali kita publik. Kita serve ke publik gitu kan. Terus itu di downtown Austin. Downtown Austin. Jadi itu festival yang memang vendornya itu semua Asia. Jadi semua negara dan kita satu-satunya Indonesia Waktu pertama itu kali. Pertama kali ya. Ya, Ikut jadi di situ mereka ya, acara ikut itu di ya. situ. Itu yang antri sate kita tuh ada yang sampai 1 jam, 2 jam. Mereka sampai saya bilang gini, iya, are you okay? It's gonna be an hour. Hi, no problem, katanya gitu. Jadi mereka beli, kemudian hangout lagi, baru balik ngambil satenya. Terus udah gitu kita bilang, ya udah, mendingan gini aja deh. Saya masih bisa, maksudnya kita masih bisa punya day jobnya gitu kan. Dilalah kok pandemik. Semua festival itu tuh, padahal kita udah ada daftarnya yang bakal Mau ikut gitu ya. mereka juga udah offer kita. Biasanya ini lagi musim nih food truck nih, kayaknya kalau food truck orang masih berani makan karena kan di luar. Terus dia gitu udah, saya bilang, are you sure ini food truck? Saya nggak ada bayangan food truck kan. Oh ya udah nanti kita buka ini aja. Kita langsung akhirnya kita hubungin, carilah yang supplier yang bisa bikin. Terus akhirnya kita punya food truck. Pertama kali parkir kita di Pflugerville. Di Austin itu ya, di Austin ya. Ya itu Austin, Pflugerville tetangganya sedikit gitu loh. Jadi kayak apa ya, kalau Depok ya mungkin ya, kayak gitu lah gitu lah. Jadi sedikit di luar lah ininya, area Austin. Lokasi. Nah itu lumayan bagus gitu loh responnya. Terus saya sebenarnya pengen cuman break doang, tapi kemudian suami saya bilang dia yang memang punya mimpi punya restoran. Kalau saya kan secara akunting tuh matematikanya kenceng banget kan. Hitung-hitungan rupiah berapa gini. Sanggup nggak sih gitu kan. Terus dia bilang bisa, pokoknya coba aja.
Saya bilang, yaudah kita break dulu deh, kita break. Kan coba lo break kan berarti kita keluar dulu dari listnya kan. Kalau enggak kan bayar terus kan listnya kan. Kan bayar kalau gini. Terus saya jalan-jalan dulu Indonesia, enjoy dulu dah segala macam. Terus cari tempat. Ternyata nggak segampang yang kita bayangkan. Nyari tempat ya. Iya. Jadi restoran, maksudnya kalau landlord itu yang punya tempat itu di sini melihat kita semuanya, dilihat portfolio kita tuh seperti apa, bukan hanya duit ya. Business record. Bisnis recordnya. Jadi semuanya dilihat lah. Kebetulan kita juga hire realtor. Gue cariin, jadi dia bantu juga kan. Terus dia bilang, hey ini ada nih tempat nih, ini tempat ini kan. Ini berapa ya modalnya? Kita kan kemarin nekat cuma iseng ya. Sekarang baru mulai mikir. Serius modal ini. Modalnya berapa ini ya gitu kan. Punya duit gaya kita ya. Pokoknya jalanin aja lah gitu loh. Untuk terima. Suami saya yang lebih orangnya semakin lebih dia lebih lebih apa ya? Gitu lebih yakin gitu loh. Saya yang masih mikir-mikir. Akuntan harus hati. Iya. Dia kan harus matematikanya kenceng gitu loh. Kalau boleh tahu modalnya berapa harus dikeluarin? Kalau hanya dengan barang-barang ini, semuanya misalnya. mungkin saya tuh masih belum sampai 50. 50.000 ya. Itu sekitar di rupiah. Sama semuanya ya, mungkin sama ininya sama. Ya, Sekitar 800 juta lah. 800 juta lah ya. Tapi itu udah minimal. Biasa orang bilang tuh di atas 100. Sebenarnya banyak yang bakar Lim ya. Jadi semuanya kan bakar. Apakah karena di Texas itu kan terkenal Barbecue ya? Apakah karena ada hubungan dengan itu? Akhirnya memutuskan hampir semua menu utamanya bakar-bakaran. Iya, salah satunya memang suami saya kan dia suka bakar. Dia suka yang barbekyuan gitu kan. I just know how to grill. You know, most men here in Texas, they know how to grill. They own a grill. It's their favorite pastime. You know, they like to grill, with people and family. And so that's sort of the easy part because I kind of grew up grilling. But the actual Indonesian flavors in our menu, that's all Tina. And we kind of work together. But Tina creates all the menus. Nah, sejak dari zaman food truck sampai restoran ini kebanyakan customernya orang Indonesia, Asia atau orang bule? Non Indonesia? Saya pikir 80%. 80% ya? 80%. Itu indikasi yang bagus. Indikasi karena bagus. Kalau sudah mendapatkan pelanggan non Indonesia yang banyak itu berarti kan sudah mendapatkan pasar yang lumayan bagus ya Pak? Iya, di hati warga lokal. Sekarang tentang rasa ya. Jadi kan kadang-kadang ini persoalan yang dilema kan, untuk beberapa pemilik restoran Indonesia di sini ya. Jadi enaknya apakah disesuaikan dengan lidahnya bule atau lidah Amerika atau ya udahlah fusion gitu. Atau otentik Indonesia. Kalau Mbak tadi saya merasakan satenya lumayan otentik Indonesia, itu gimana Mbak? Ya, saya berusaha semua makanan itu mendekati rasa Indonesia. Rasa di Indonesia maksudnya ya. Otentik Indonesia. Cuman saya adjust. Bule tidak suka pedas. Jadi tingkat kepedasan murus-murus kadang-kadang kalau kan. Tapi banyak juga sih yang suka pedas gitu loh. Jadi gimana supaya semua orang bisa makan? Contohnya ya. Jadi saya menyediakan semua tuh di samping. Jadi sebagai side. Jadi sambalnya di side-nya. Terus kayak pickle kan juga di side-nya. Terus kalau saya berusaha memodifikasi permintaan lah. Gitu jadi loh. kalau mau pedas ya tambahin sendiri, kalau mau nggak mau pedas ya jangan dipakai gitu ya. Ada orang order kan di Indonesia kan kalau namanya sate ayam pakai peanut sauce ya. Lah itu. Ada juga yang saya nggak mau peanut sauce, saya pengen yang kecap aja. Ya udah saya kasih kecap dengan mau pakai bawang kan mereka juga suka ya. Ada yang kayak gitu. Jadi kita tergantung permintaan mereka. Mereka kalau kasih note kita berusaha memenuhinya. Gitu. Ini yang saya masih agak belum ini sih confident terasi. Terasi. Saya belum pakai terasi karena agak ini memang. Iya, taliwang tuh pakai terasi. Waktu saya coba bikin taliwang tuh kan pakai terasi, pedes lagi kan. Yang waktu itu saya ingat beberapa customer saya bule itu pada sampai keringetan makannya. This is so good. Tapi kan saya udah bilang di awal ya. Jadi ketika nawarkan saya bilang ini mengandung shrimp paste, ini pedas. Pedasnya itu yang memang pedas beneran. That's okay. Mereka berani kan? Ya udah baru mereka coba. Mereka bilang, wah ya this is good, this is so good. Mereka bilang gitu.
fantastic. They have a brick and mortar, with regular hours, and it's in a fairly busy location. So I hope it's super successful, and I look forward to coming here often. So what did you order today? So today I got the chicken skewers and the beef skewers and the yellow rice. Did you like it? Oh yeah, phenomenal. It was just as good as I remember. The sambal was almost as spicy as it used to be, and yeah, phenomenal. Mbak Tina kan di Indonesia belum pernah masak ya. Ini mungkin saudaranya yang di Indonesia gimana kok ngerti-ngerti ini kok Tina buka restoran di Amerika ini gimana ceritanya? Ada yang berpikir seperti itu atau gimana? Teman-teman saya sih mungkin pada banyak yang pada tahu, yang keluarga saya sih pada bilang, ya jujur ya, mungkin mereka pasti bilang, paling makanannya nggak enak gitu kan. Mungkin orang Amerika nggak tahu rasa gitu. Dilecehkan. Wah ini gitu. Oh iya. Satu mungkin pertanyaan terakhir kita, kan dengan tingkat kesulitan ya, tadi bumbu sulit, makanan Indonesia itu complicated kan, dibanding makanan lain ada yang di marinate, direndam ya, dibumbuin dan sebagainya, bumbunya rumit ya. Kok kemudian memilih makanan Indonesia? Sebetulnya yang lebih gampang kan bisa aja makanan Texas misalnya. Betul. Bakar-bakaran, kenapa mesti masakan Indonesia? Dan ini juga ada sebagian orang Indonesia di sini memilih untuk misalkan usaha membuka restoran ala Jepang, hibachi, express atau ramen atau sushi, bumbunya dan sebagainya. Saya pikir saya mau memperkenalkan apa yang saya tahu. Itu salah satunya. Jadi seperti yang saya bilang waktu saya pindah ini, saya tuh sedih ngeliatin kemana-mana kok makanan negara lain, Asia lain ada. Itu salah satu yang keprihatinan saya. Dulu nggak ada makanan Indonesia, sekarang ada, mungkin selain kami memang ada juga yang lain yang dia Chinese food punya menu Indonesia gitu loh. Itu salah satu yang membuat saya pikir kenapa kita nggak ada yang berani gitu loh. Yang pintar masak saya rasa banyak mungkin ya, yang punya duit banyak. Tapi kenapa nggak ada yang mau nyoba? Itu yang saya membuat langsung tantangan. Kenapa nggak kita coba? Ibarat kata gitu. Itu yang salah satu yang membuat saya pikir ya udah, let's do it gitu. Oke. Dan memutuskan masakan Indonesia. Indonesia. Nah itulah penting. Dan tadi saya lihat juga kayaknya ada cendol dawet. Saya pengen setelah ini akan minum cendol dawet Mbak ya. Itu baru diperkenalkan awal-awal Mbak ya, cendol dawet ya. Tadi saya lihat ya. Iya, tapi kalau cendol sebenarnya Vietnam masih juga ada kok. Ada juga ya, tapi ada. Saya pengen setelah ini pengen merasakan cendol dawet. Iya. Kita Texas ini. Kita harus akhiri ya perbincangan kita kali ini, bagaimana kita menggambarkan bagaimana perjuangan Mbak Tina ini, dan begitu datang di Indonesia pun langsung terima cobaan loh, suaminya di layoff atau diberhentikan kerja kan, nggak ada kerja dan sebagainya. Mau mendirikan pun juga keluarganya dari pihak suami juga, apa sih kamu kok sudah enak-enak kok. Buka restoran gitu. Dari saya dan dari suami saya. Mau juga dari keluarga Mbak juga? Oh, terutama dari keluarga saya. Oh gitu. Itu pun ada tantangan-tantangan ya. Belum lagi saat berjalan pun nyari bumbu yang lebih sulit dan sebagainya, mau mengenalkan makanan Indonesia yang lebih sulit ya. Dan harus siap menjadi pemilik restoran di sini, tidak bisa ongkang-ongkang kaki. Ongkang kaki bisa itu harus turun tangan dan komitmen waktu ya. Oke, kita akhiri dulu perbincangan kita kali ini dari ini. Lokasinya langsung dari Sate Texas yang ada di kota apa? Round Rock. Itu dekat dengan kota Austin ya, sekitar 30 menit lah ya, nggak sampai ya. Tetanggaan Tetangga ini ya? Perbatasan dia. Perbatasan. Round Rock itu sama dengan ini nyebrang ke sana jalan Austin. Ya, jadi hanya perbatasan dengan kota besarnya, kota Austin ya. Terima kasih sekali Mbak berbagi cerita Mbak ya. Terima kasih juga sudah datang ke tempat kami. Ya, sama-sama. Tadi kita udah coba makanannya enak. Dan kita akhiri podcast Ketika Hidup Diperjuangkan. Saya Alam Burhan. Dan saya Supriyono, sampai jumpa di lain waktu.